Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di edisi kali ini kita akan membahas tentang pakan, di mana pertanyaan dari teman kita. Dan ini pemberian pakan di sore hari di kandang catur unggas di kandang umbaran. Dan untuk pertanyaannya sebagai berikut, persentase hijauan dalam ransum pakan berapa persen, Mbak? Jadi pakan hijauan di sini catur unggas akan merekomendasikan juga untuk teman-teman ya, supaya pas memakai pakan yang satu ini. Memang gratis, tapi harus tahu untuk kapan pemberian dan posisi dari pakan hijauan ini sebagai apa aja. Jadi pakan pokok atau pakan tambahan. Nah, ini dikhususkan juga untuk peternak, itu di pembibitan atau di pembesaran. Oke, sebelum kita bahas, untuk teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Catur Unggas, bisa subscribe dulu, like dan juga tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru dari Catur Unggas channel. Oke, langsung aja kita berikan informasinya tentang pakan hijauan. Oke, udah kita beri pakan lagi nih di beberapa titik ya. Kalau di kandang catur unggas kita nggak pakai hijauan ya. Hijauan tuh sebagai pakan tambahan aja, karena untuk di kandang catur unggas kan untuk fokusnya itu kan kita di pembibitan ya, fokus di pembibitan, alias kita cuma untuk indukan aja yang menghasilkan telur atau anakan. Nah, untuk pembesaran itu bisa untuk pemberian pakan hijauan teman-teman, karena untuk pemberian pakan hijauan tuh nggak ngaruh ya, tapi kalau untuk indukan tuh biasanya ngaruh ya, dari persentase menghasilkan telur tuh biasanya ada yang berkurang. Jadi menurut catur unggas, untuk rekomendasi atau saran aja, pakan hijauan tuh sangat bagus diberikan ke pembesaran aja. Jadi untuk teman-teman yang pemula, terutama kalau untuk pembibitan dan pembesaran tuh apa artinya? Kalau untuk pembibitan sendiri kita itu menghasilkan fokusnya menghasilkan DOE atau telur fertil ya. Tapi kalau pembesaran itu dalam jangka waktu 2 atau 3 bulan panen kita udah target dan udah bisa mengeluarkan entok dari kandang, alias dijual, dikonsumsi ya. Jadi itu bisa serempak kalau untuk pembesaran. Nah, untuk pertanyaan dari teman kita ini, untuk persentase sendiri ya, ini menurut catur unggas itu alangkah baiknya untuk persentase itu sekitar 40 ya, 30 sampai 40%. Nah, persentase segitu itu dengan tujuan ya, catur unggas dengan tujuan memberikan informasi ini. Kenapa 30 sampai 40%? Karena untuk pemula biasanya ya, kalau untuk pemberian pakan hijauan tuh kalau sampai 50% ke atas itu melihat dari ransumnya itu udah banyak, itu menggeser dari pakan pokoknya. Nah, sekali lagi untuk pakan pokok jangan sampai dikurangin, karena teman-teman memakai pakan hijauan. Karena pakan hijauan itu sebagai pakan tambahan. Terus kemarin catur unggas pakai azola. Azola itu termasuk pakan hijauan. Jadi ada beberapa jenis pakan hijauan itu untuk kandungan proteinnya tinggi. Jadi tidak sama. Kalau untuk bayam dan kangkung itu sebaiknya jangan sampai over ya. Pemberian 30% aja, karena kita udah terapkan, kita udah praktekkan, ternyata untuk dua bahan ini memang kurang bagus ya, kurang bagus kalau menggeser pakan pokok. Tapi kalau untuk pakan-pakan hijauan seperti azola, daun mengkudu, terus daun kelor, catur unggas juga pernah pakai. Ada lagi yaitu
indigo vera itu bagus, proteinnya cukup bagus. Tapi yang menjadi kendala kan untuk teman-teman itu biasanya kan untuk area atau lahannya itu harus ada untuk menyiapkan pakan-pakan hijauan nih, apalagi untuk azolla. Nah, untuk pencampuran ya sekitar 30-40% aja menurut catur unggas. Dan alangkah baiknya kalau teman-teman itu memberi pakan ransum tuh biasanya berapa kilo, semisal ya kebiasaan teman-teman tuh biasakan untuk menimbang ya, atau paling enggak teman-teman pakai takaran ya. Ketika teman-teman memakai pakan hijauan itu jangan sampai mengurangi. Jadi intinya kalau ada penambahan pakan hijauan itu nanti poinnya cepat panen ya, untuk pembesaran. Dan untuk indukan sendiri, untuk rekomendasi pakan hijauan itu sudah pernah saya berikan informasi ya. Salah satunya adalah azolla, terus daun mengkudu itu sangat bagus karena kandungan proteinnya cukup tinggi, jadi sangat direkomendasikan ya kalau teman-teman punya daun mengkudu, daun turi itu proteinnya tinggi, bisa ditambahkan sebagai pakan tambahan untuk entok teman-teman, terutama untuk indukan. Tapi kalau untuk bayam dan kangkung itu sebaiknya kalau untuk indukan itu jangan terlalu banyak, atau jangan sering-sering ya, jangan sering-sering. Tapi kalau 1 atau 2 ikat aja nggak apa-apa. Tapi kalau setiap hari itu teman-teman kasih ya dengan persentase yang tinggi 50% ke atas, itu akan menghambat telur ya, menghambat telur. Jadi informasi yang saya berikan ini berdasarkan pengalaman. Terus untuk eceng gondok, sebenarnya eceng gondok sendiri itu kan banyak yang pro kontra juga untuk pemberian lebih banyak eceng gondok tapi lancar nelur itu ya. Nah, tapi itu nanti teman-teman harus lihat ada tambahan pakan yang lain ya. Semisal di konten ya, di konten suatu konten itu pakannya cuma beda sama eceng gondok. Nah, itu ternyata ada tambahan yaitu keong sawah yang dimana tidak diinformasikan. Jadi keong sawah itu kalau ada ya, semisal 1 minggu 3 kali itu biasanya tidak diinformasikan, jadi gagal paham terutama untuk pemula, dan digunakan untuk indukan fatalnya tidak memakai pakan tambahan protein seperti konsentrat atau tambahan pakan semisal keong sawah, akhirnya macet bertelur. Jadi protein itu sangat direkomendasikan atau disarankan agar indukan bisa maksimal untuk menghasilkan telur. Dan juga untuk pembesaran tuh karbohidrat, yang terpenting karbohidrat, kalori, dan juga protein. Oke, itu aja untuk informasi kali ini, pertanyaan dari teman kita dan cukup bagus ya. Semoga ini bisa membantu dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan untuk teman-teman yang berminat untuk pembelian entok jumbo, anakan entok jumbo, telur fertil entok jumbo, genetika entok Prambon, genetika angsa, bisa DM langsung di Instagram Catur Unggas, dan jangan lupa untuk follow Instagram Catur Unggas, dan bisa juga inbox di Facebook Catur Unggas, dan bisa follow Facebook Catur Unggas karena kita juga update di Facebook Catur Unggas. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel Catur Unggas, bisa subscribe dulu, like, dan juga tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru dari Catur Unggas Channel, dan share ke teman-teman yang lain agar informasi dari Catur Unggas Channel tidak hanya sampai di Anda saja. Semoga kita semua diberi kesehatan, keselamatan, panjang umur, kelancaran rizki, serta perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Ya, cukup sekian, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.